Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa batu. Teman-teman, Pak Haji, Bapak Pengawas dan Bapak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak semua yang hadir, alhamdulillah, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, khusus ya mohon maaf tidak dapat pribadi sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat pribadi kepada ibu bapak sekalian. Juga alhamdulillah hadir Ibu Farlas, Ibu khusus juga kelas 6B, alhamdulillah hadir, mudah-mudahan jadi kelas 6A hadir juga ya. Mohon izin mengganggu mungkin waktu senggangnya, waktu santainya. Tadi saya lihat sudah beli buat makan siang, alhamdulillah, jadi saya tenang. Izin dalam acara hari ini saya dalam program guru penggerak ini mendapatkan tugas untuk mendesiminasikan atau diseminasi mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, terutama tentang aset-aset yang dapat dijadikan sebagai modal untuk mensupport atau mendukung dari pembelajaran yang ada di sekolah. Dan dari tujuh aset atau dari modal yang ada di sekolah itu saya katakan menjadi 7 aset ya yang ada di sekolah. Bukan terlihat. Yang pertama itu mengenai modal-modal atau hasil pemetaan aset yang ada, yang mungkin simpel saja di sekolah. Saya mungkin mohon izin, ini tugas sudah mungkin sedikit rapi, hanya mungkin saya perlu mendiseminasikan terkait dengan modal ini. Yang pertama modal manusia di sekolah, modal sumber daya manusia yang ada juga modal sosial lingkungan sekolah. Modal manusia ini kalau kita perincikan itu ada beberapa, baik itu dari mulai kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, ada juga orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri tentunya yang ada di sekolah. Dan modal sosial, modal sekolah bersama lingkungan yang ada. Terus modal fisik, bentuknya bangunan, sarana prasarana, modal lingkungan alam, sekolah kita dekat dengan wilayah yang memang padat penduduk ataupun mungkin areal perumahan, usahawan atau mungkin pegunungan, pantai dan seterusnya. Ini bisa mencatat atau mencatat ke lingkungan yang ada. Modal finansial dari mungkin SPP kalau mungkin di swasta, kalau di negeri kan mungkin BOS, termasuk PUP, bahkan mungkin kita punya sponsorship, misalkan kepala sekolah berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sekolah, itu bisa dijadikan sumber finansial. Modal politik, nah modal politik ini bukan berarti sekarang tahun politik, bukan, tapi modal politik adalah modal kebijakan dari kepala sekolah yang menjadi leader di sekolah itu sendiri. Dan modal agama ataupun budaya. Di sini ada beberapa yang sudah saya petakan. Yang pertama tentang modal manusia. Modal manusia yang saya sedikit petakan, mungkin di event ini ada di acara ini saya mau masukkan dari rekan-rekan juga berkaitan dengan aset yang ada di SD Bantar Gebang 3, itu tentang modal manusia. Modal manusia di SD Bantar Gebang 3 sepintas saya petakan
sumber daya manusia yang ada di sekolah sangat kompeten. Karena di sekolah kami memiliki tenaga dan memiliki pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu 12 orang guru ASN. Ya, ASN mungkin berbagi 2 hingga 5 PNS dan juga 7 teknik jasa. Lanjut juga ada 5 PKK dan 3 honorer. Ini yang salah satu modal aset utama yang kita dari Bank 3 yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan pendidikan. Saya mungkin mau izin memetakan kualifikasi pendidikan sudah linear sekitar 50%, itu sudah memiliki sertifikasi. Mohon maaf kalau kurang persentasenya. Dan 1 orang cuma guru penggerak, jumlah siswa yang ideal dan efektif. Nah, program-program ini jumlah siswa yang ideal dan efektif ini ideal dan aktif itu menurut saya memang jumlah kita di STM dari Bank 3 sekitar 475 siswa. Itu salah satu modal dari modal siswa atau modal sumber daya manusia itu sendiri. Dan pengawas tentunya, karena pengawas kita yang hadir atau yang mungkin menjadi pengawas di wilayah kita. Tentunya memang kita ketahui sendiri bahwa pengawas itu sudah pengawas atau instruktur ahli ya di Kota Bekasi satu-satunya. Beliau mungkin sudah pengawas nasional. Ini yang saya saya katakan mungkin kalau mungkin salah. Ini yang pertama, modal manusia yang ada di Bank 3 terutama mungkin lebih spesifik terhadap modal yang baik itu guru, tenaga pendidik dan juga siswa yang ada. Kalau mungkin dilihat dari slide ada 38 slide. Ini sebenarnya saya katakan mulai dari sekolah itu sendiri, orang tua, siswa. Nah ini karena memang sama-sama termasuk 7 aset yang ada, jadi mungkin izin saya hanya menyampaikan secara global saja modal yang ada di atau aset-aset yang ada secara umum di STM atau Bank 3. Dilanjut dengan modal sosial. Sesama guru terjadi hubungan yang baik, alhamdulillah, dan saling mendukung dan kolaborasi tentunya. Alhamdulillah rekan-rekan di sini kan memang saling mengayomi, tidak ada senior dan junior ya, tapi alhamdulillah saling mengayomi. Guru mendukung siswa secara maksimal tentunya. Hari ini saja memang terbukti siswa-siswa yang coba kita arahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan partisipasi lomba, bahkan juga besok kita akan ada maulid ya, misalkan memang dari anak oleh anak. Dan alhamdulillah juga ini pada siswa kita tentunya guru yang ada di sini selaku tenaga pengajar yang ada itu support gurunya siswanya untuk maksimal. Komite sekolah memberikan support yang maksimal terhadap program sekolah, serta setiap kelas terdapat orang tua siswa yang menjadi koordinator kelas atau kelas ya. Kiranya ada tidak mungkin teman-teman yang mungkin belum ada kelasnya, kayak ini mungkin sudah ada semua ya. Nah, ini adalah modal sosial, bisa kita kolaborasikan untuk kemajuan sekolah. Dia juga warga masyarakat kita dan selalu mendukung program yang ada. Tentunya memang pihak sekolah kan pengennya kalau mengadakan kegiatan kita sosialisasi atau mungkin paparkan dengan orang tua siswa, online dan juga komite, dan tentunya event-event yang ada di sekolah itu kan diketahui oleh warga masyarakat sekitar. Mohon masukan mungkin kalau mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang transfer dalam kalimat atau redaksi. Dilanjut dengan hasil pemecahan aset modal fisiknya. Alhamdulillah bangunan STM kita 2 lantai, proses yang cukup luar biasa mungkin bagi teman-teman yang cukup lama di sini. Bahkan alumni juga tahu sampai kalau mengukur untuk bikin proposal itu berulang kali. Bikin proposal, jadi tapi alhamdulillah sekarang kita udah 2 lantai, sekolah yang representatif sekali dan memang salah satu mungkin mohon izin salah satu sekolah yang menjadi favorit di wilayah Kelurahan Bantar Gebang karena memang tiap tahun hampir kelebihan siswa terus. Terdiri dari ruang kelas
auditorium, ANBK, aula, dan juga gudang. Dan mungkin informasi sarana ini mungkin akan diubah ke depan. Mudah-mudahan kita tadi usulkan informasi terakhir proposal sudah kita naikkan buat membangun ruang di sebelah yang mudah-mudahan dapat 6 ruang 2 lantai. Yang diusulkan sih memang ada apa namanya, ada jembatan dari situ. Mudah-mudahan realisasi. Itu yang tadi saya tahu karena untuk yang proposal yang kita buat. Prasarana berupa lapangan sekolah, taman walaupun tidak apa namanya tidak estetik atau gimana, penting ada. Terus listrik, air, dan walaupun banyak PR lah. WiFi, alhamdulillah WiFi udah nyambung. Udah nyambung. Di situ. Tadi udah direstart, insya Allah udah nyambung bisa. Terus fokus untuk perlengkapan sarana prasarana yang lain, alhamdulillah juga ada. Si laptop, AC ada ya? AC ada. Terus memang ya salah satunya mungkin menjadi PR air dan WiFi ya. Atau listrik dan WiFi ya. Listrik memang kalau sekolah lain kan mungkin wattnya sampai berapa ribu, ada yang 5.000, ada yang 7.000 watt. Kita mungkin belum ke situ, tapi insya Allah dalam proses mudah-mudahan ya bisa. Terus sama WiFi, mudah-mudahan di tahun anggaran depan bisa didorong untuk setiap ruangan terjangkau lah WiFi. Kasihan guru yang ujung, apalagi yang di atas. Perlengkapan olahraga insya Allah cukup maksimal juga, dan memang media pembelajaran pun insya Allah dulu yang ada di sini dulu selalu mencoba memanfaatkan sarana pembelajaran secara interaktif dengan peserta didik, baik itu walaupun mungkin kita pakai elektronik, tapi ada alhamdulillah banyak kreatif sekali, tempel-tempelan, menggunting, supaya memang motorik anak juga apa namanya kores lah seperti itu, dan juga sarana prasarana seperti teknologi juga coba diintegrasikan terus. Cuma memang mungkin PR bagi beberapa kelas itu mengintegrasikan HP dengan pembelajaran. Kalau kita wajibkan khawatir memang nggak pada punya, malah merepotkan orang tua. Kalau kita nggak wajibkan, mungkin memang sekarang dunia anak-anak itu dalam pembelajaran kan mempersiapkan anak di sekarang untuk 10-20 tahun ke depan. Sekarang mungkin bagi HP nih ke depan nggak tahu